Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini Pilkada Jatim 2020 hadir kembali menjumpai Anda, dan seperti biasa di setiap hari Kamis 10.30 sampai 11.30 kita akan atau membahas dari sisi kesiapan dari penyelenggara pelaksanaan pemilihan serentak 2020. Pastinya hadir dari KPU, kemudian Bawaslu, dan juga dari Bakesbangpol untuk kabupaten kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan pilihan serentak ini. Dan kalau kemarin Surabaya sudah, kemudian Gresik sudah, maka tentunya kita masih berada di kawasan yang tidak jauh-jauh dari Surabaya. Kita menuju ke tetangga, yakni di Sidoarjo. Kita akan lihat juga bagaimana evaluasi tahapan pengawasan dari pemilihan bupati untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020. Hadir ini di sini ada Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Mulyawan, SIP MM. Pak Mul, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Terima kasih sehat. sudah hadir. Kemudian pastinya dari penyelenggara juga pelaksanaan Pesta Demokrasi. Di sini Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo ada Mas Musonif Afandi Esos M Sosio, dan juga bersama dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ada Mas Jamil SHMH. Mas Musonif dan Mas Jamil, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jamil, apa kabar? Tadinya kurang baik, ketemu Mbak Agnes tambah baik. Alhamdulillah. Tapi kayaknya belum ada beban berat ya untuk pelaksanaan kali ini. Kalau dianggap beban sih sebetulnya ya tanggung jawab saja yang kemudian melekat pada kita, sehingga tanggung jawab kita itu tidak bisa dibuat enteng juga. Ada tanggung jawab yang membebani kita. Itu aja sih sebetulnya. Kalau dari KPU bagaimana kesiapannya? Alhamdulillah sampai saat ini KPU harus siap terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah berjalan. Tentunya KPU akan terus sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan di PKPU itu. Untuk yang pasangan calon perseorangan ada satu ya? Ya, Saat ini bakal calonnya ya? ya itu yang menyerahkan sarmindungnya itu ada satu paslon. Berarti proses untuk verifikasi faktualnya sekarang sudah berjalan atau gimana? Belum. Verifikasi faktual itu nanti setelah Vermin selesai. Oh, ini masih Vermin berarti ya? Ya, Di betul. tanggal berapa nanti? Nanti deadline-nya? tanggal 26. Tanggal Untuk mulai 26 tanggal Maret. Selesai. Oke, baik. Tapi saya juga ingin melihat dari Kabupaten Sidoarjo seperti apa dukungannya, Bapak. Pak Mul. Jadi tahap persiapan kita sudah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa di Kabupaten Sidoarjo nanti akan digelar pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati, yaitu tanggal 23 September tahun 2020. Dan ini sudah kita fasilitasi dalam bentuk memberikan dana hibah kepada KPU dan Bawaslu. KPU sekitar 76 miliar, kalau 75, berapa, hampir kurang lebih 76 miliar. Untuk Bawaslu. Kalau kepada Bawaslu sekitar 18 miliar. Itu sesuai dengan pengajuan dari KPU dan Bawaslu atau sesuai, ada? sesuai dengan proposal pengajuan dari KPU maupun dari Bawaslu. Full berarti ya, permintaan berapa, disetujuinya berapa? Alhamdulillah sudah disetujui semua. Oke, tapi kalau seandainya nanti dirasa ada yang kurang, sama seperti dengan kabupaten kota yang lain berarti ya, masih ada peluang untuk kemungkinan revisi kembali ketika nanti dalam perjalanan ini butuh tambahan biaya. Kemarin sudah pada tahapan tahun 2019 sudah diadakan adendum, jadi sudah disempurnakan. Karena adanya panitia ad hoc, itu kan honornya atau uang kehormatannya itu memang nilainya agak bertambah. Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan, sehingga itu sudah disesuaikan kemarin. Artinya berarti sudah final berarti ya? Insya Allah final sudah. Cukup berarti KPU? Insya Allah cukup, Mbak. Ini gimana nih? Karena kan dari sisi KPU kan juga ada pelaksanaan atau mungkin tahapan panitia ad hoc, PPK, PPS, KPPS. Untuk di Kabupaten Sidoarjo sejauh mana persiapannya? Oke. Untuk pelaksanaan tahapan terkait dengan badan ad hoc itu sudah kita lakukan, dan ini berproses. Yang ad hoc terkait dengan PPS, kalau PPK sudah selesai, yang PPS ini kita sudah mengumumkan, dan untuk klarifikasi tahapan klarifikasi masyarakat. Nanti kalau memang tidak ada klarifikasi terkait dengan badan ad hoc PPS, maka tanggal 22 ini akan kita lantik. Tanggal 22 Maret ini akan ada pelantikan berarti ya? Dan itu berarti sudah selesai semua untuk proses dari panitia ad hoc-nya ya? Iya,
Setelah PPS nanti ada lagi Oh iya, terkait KPPS. nanti PPDB karena PPDB. sebentar lagi tanggal 23 Maret itu DP4 yang sudah disinkronkan itu akan diturunkan ke KPU kabupaten. Maka nanti tanggal 23 KPU akan melakukan sinkronisasi terkait dengan DPT. Maka kalau sudah selesai akan kita coklit. Oh oke. Dan karena memang di Sidoarjo ada bakal calon perseorangan, artinya berarti ini boleh dikatakan kesibukannya 2 kali lipat. Betul. Nanti coklit itu juga berbarengan dengan verfak atau verifikasi faktual calon perseorangan. Oke, jadi dibarengkan begitu ya. Sekarang kalau dari sisi Bawaslu, pola rekrutmen jajaran pengawas di Sidoarjo? Ya biasa sih sebetulnya. Kalau kemudian kita bicara kesiapan, sebetulnya kan ada banyak standar. Di antaranya peraturan perundang-undangannya ada, kan begitu. Kemudian penyelenggaranya ada, mulai dari tingkat kabupaten sampai kemudian tingkat desa, kan begitu. Yang ketiga, yang paling penting adalah uangnya ada dan sama Pak Mul sudah dikasih. Ya. Nah, Dan itu berarti- sudah sudah final gitu kan ya? Ya kalau kemudian ngomong final, ya mudah-mudahan final. Nggak tahu nanti kalau kemudian ada corona, ini ada penundaan, kan bisa jadi ada kekurangan. Apakah bisa dirubah? Ya kita kalau secara hukum itu kan ada asas contrarius actus. Siapa yang kemudian menetapkan, dia yang bisa merubah, kan seperti itu sih sebetulnya. Jadi kalau ngomong kesiapan sebetulnya sudah siap. Mengenai pembentukan badan ad hoc, kita sudah Panwascam sudah ada, sudah Oke, terbentuk. sudah. Kemudian pengawas kelurahan atau pengawas desa juga sudah kita lantik. Artinya bala tentara kita sudah siap untuk melakukan pengawasan-pengawasan terkait dengan tahapan-tahapan pilkada di Sidoarjo. Sudah siap perang berarti bala tentaranya ya. Oke, sebelum kita jeda pemirsa, kembali kami hadirkan ini terkait dengan data dari Pilbub Sidoarjo 2020. Kalau kita mengacu dari DPT pemilu yang terakhir pemirsa, ada sebanyak 1.398.644. Kemudian jumlah kecamatan di Sidoarjo ada 18 kecamatan. Desa kelurahan sebanyak 349 dengan jumlah TPS di pemilu 2019 ini ada sebanyak 5.579. Proyeksinya untuk Pilbub di tahun ini ada 2.988 dengan tingkat partisipasi di tahun 2019 adalah sebanyak atau sebesar 85,73%. Karena memang mau tidak mau, acuan dari tahun lalu ini juga menjadi salah satu bagian evaluasi di tahun ini. Kita coba akan bahas bagaimana evaluasi dari teman-teman baik dari Pemkab Sidoarjo, Bakes Bangpol di sini, kemudian dari Bawaslu dan juga KPU. Kita bahas sesaat lagi pemirsa. Ya, kembali bersama dengan kami pemirsa masih membahas terkait dengan bagaimana evaluasi tahapan dan pengawasan Pilbub Sidoarjo 2020 di tahun ini. Saya ke KPU dulu. Kita boleh ngobrol-ngobrol tentang data yang mungkin tadi saya sampaikan di Pilbub karena kita mengacu di tahun 2019. Data KPU gimana nih untuk yang Sidoarjo? Untuk partisipasi masyarakat itu pileg pilpres kemarin itu ada 2. Karena yang kemarin itu ada pileg sama pilpresnya. Kalau yang pileg mungkin dibuat koreksi untuk partisipasinya untuk pilegnya 81,88%. Oke, itu untuk yang pilegnya pileknya 81. Untuk yang pilpresnya itu 82,18%. 82,18%. Iya. Oke. Terus untuk DPT itu DPT terakhir pileg pilpres kemarin itu 1.397.570. Oh oke, mungkin ada perbedaan data begitu ya, karena kita juga ngambilnya dari KPU Jatim, tapi kita lebih mengarah melihat juga ke arah begini Mas, artinya kalau kita mengacu pada Pilbub 2020, kita evaluasi ini apakah evaluasi dari pemilu yang 2019, Pileg Pilpres, atau kita mengambil yang pelaksanaan pemilihan bupati yang sebelumnya? Ya, kalau kita untuk evaluasi itu kita bisa mengcompare itu dengan pemilihan bupati tahun
2015. Kalau yang kemarin itu Pilbub itu 55,69% partisipasi masyarakat. Yang di 2015 ya? 2015. Oke, sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau pemilihan kepala daerah masing-masing itu kan harusnya lebih dekat dengan masyarakat, begitu ya. Iya. Tetapi mengacu pada 2015 dan itu juga terjadi di kabupaten kota lain, ternyata tingkat partisipasinya sangat rendah. Apa mungkin yang hasil evaluasi KPU? KPU akan melaksanakan sosialisasi itu di semua segmen untuk memacu atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu. Agar apa? Agar nanti target dari KPU sendiri itu 79%. Itu nanti targetnya. Target untuk yang tahun ini Ya, itu 79% iya. ya. Dan KPU menganggap itu pasti bisa. Karena kan kalau mengacu kepada 2015 ini kan cukup Kita jauh harus nih. optimis. Ya, kita Optimis harus ya? optimis, Oke. betul. Kita harus optimis. Karena cukup jauh kalau kita mengacu pada 2015 dan sekarang antara Iya. 50 sekian persen dengan 79 ini kan cukup jauh. Kita harus optimis. KPU harus optimis. Sejauh ini sosialisasinya seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU? Iya, ini kan pada kesempatan ini memang kita melakukan sosialisasi dengan beberapa segmen. Karena nanti pas waktu kampanye itu juga KPU akan melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat yang lain. Oke. Dan sosialisasi itu juga pastinya di backup oleh teman-teman dari Pemkab. Siap. Semuanya. Itu gimana untuk sosialisasi yang dilakukan oleh dari pihak Pemkab? Jadi peran pemerintah kabupaten ini adalah dalam tahapan pendidikan politik dan sosialisasi sukses pemilu pilihan bupati dan wakil bupati. Jadi berkaitan dengan target seperti itu kita sudah melakukan upaya-upaya dan inovasi. Misalkan saja dengan tentunya sosialisasi dengan membuat baliho, pamflet dan sebagainya, dan juga nanti pendidikan politik kita akan sosialisasi kepada pendidikan politik kepada pemilih pemula, difabel, kaum perempuan dan sebagainya. Selain itu kita juga akan memberikan reward kepada TPS yang di tingkat TPS dan juga di tingkat kecamatan itu nanti berupa reward berupa kambing. Jadi yang partisipasinya paling tinggi TPS nanti akan mendapat reward kambing misalkan saja berupa 3 ekor kambing. Untuk masyarakatnya berarti nanti? Iya, di TPS itu. Oke. Jadi itu suatu upaya-upaya kami, inovasi kami nanti agar partisipasi masyarakat ini nanti bisa meningkat, antusias masyarakat untuk mensukseskan pilkada ini nanti juga baik. Itu sudah mulai disondingkan sekarang ya Pak ya? Sudah, Berarti ada hadiah 3 kambing pasti, untuk wilayah iya, yang nanti... wilayah TPS, nanti di tingkat kecamatan, nanti juga kita berikan reward juga. Oh, tingkat kecamatan juga ada? Ada, nanti tingkat kecamatan nanti kira-kira siapa yang partisipasinya tinggi, nanti akan diberikan 5 ekor kambing dan sebagainya. Meskipun kita tahu semua sebenarnya partisipasi masyarakat ini kita tidak perlu risau masalah itu, tapi karena berapapun jumlah partisipasi masyarakat itu pasti tidak akan mempengaruhi hasil pilkada. Meskipun di bawah 50% itu juga tidak mempengaruhi hasil pilkada. Jangan begitu Pak, meskipun di bawah 50% ini kesannya sudah ada pesimis. Tidak, karena gini, karena ciri-ciri masyarakat modern, ciri-ciri masyarakat modern seperti di Sidoarjo itu kan banyak perumahan-perumahan sehingga partisipasi masyarakat ini memang dirasakan kurang maksimal. Tapi kita tetap mensosialisasikan, memberikan pendidikan politik gitu. Di negara-negara modern seperti Amerika, pilihan presiden itu tidak pernah ada yang partisipasi politiknya di atas 50%, pasti di bawah 50%. Itu suatu contoh saja. Tapi kita tetap melakukan upaya-upaya itu tadi supaya dengan partisipasinya memberikan bisa meningkat. memberikan reward kepada TPS, kepada tingkat kecamatan, PPK dan sebagainya. Seperti itu. Itu berarti nanti pada saat pelaksanaan. Ya. Ya, pada saat pelaksanaan. Kalau pada saat pelaksanaan saya harus tanya Bawaslu dulu nih, aman reward-reward seperti itu aman ya Mas ya? Saya pikir kalau reward seperti itu bukan termasuk money politik. Yang money politik itu adalah kalau berkaitan dengan calon yang melakukan. Kalau kemudian hanya pemerintah daerah memberikan apresiasi atas
partisipasi yang banyak, saya pikir nggak masalah. Asalkan kemudian jangan diarahkan ke TPS ini, ke TPS ini, ke TPS ini untuk calon ini. Itu baru kemudian masuk kategori money politik. Ya. Sejauh ini ada laporan yang sudah mungkin diterima oleh teman-teman Bawaslu mungkin, atau ada yang sudah dilakukan mungkin sidang atau pemanggilan begitu? Sementara kalau mengenai money politik masih belum ada laporan. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang Bawaslu sudah selesaikan adalah mengenai netralitas ASN. Apa kasus apa yang ada di Sidoarjo? Jadi ada ASN Pak Bahrul Amik, itu kan ASN di Sidoarjo, itu melakukan deklarasi pencalonan diri. Sehingga kita panggil, kita kemudian klarifikasi, kita kaji, dan kita sudah rekomendasikan ke KASN. Karena sebetulnya mengenai netralitas ASN ini kita hanya kita hanya diberi kewenangan mengkaji saja. Delik pelanggarannya itu ada pada aturan yang berkaitan dengan ASN, tetapi delik formilnya ada pada kita, gitu. Salah satunya, walaupun juga ada pada KASN juga. Jadi tidak benar kalau kemudian apakah Bawaslu punya kewenangan, ada kita. Kewenangan itu diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu. Tetapi delik pelanggarannya itu ada pada peraturan perundang-undangan yang mengikat ASN, bukan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu. Selain terkait dengan netralitas ASN, mungkin ada laporan lagi yang masuk ke Bawaslu, karena memang ini sebenarnya kan masih tahap persiapan, belum sampai penetapan. Biasanya fungsi Bawaslu baru benar-benar full 100% larinya ketika penetapan. Ya, kalau kemudian yang bersifat penegakan hukum, sementara hanya mengenai KASN itu saja. Itu saja ya. Kalau kemudian indikasi-indikasi, kemudian klarifikasi, rekomendasi ke KPU mengenai rekrutmen ad hoc. Kita pernah menemukan bahwa orang ini adalah orang yang terindikasi pernah ikut partai politik. Nah, disuruh kan kalau ad hoc-nya KPU sendiri yang nanti yang mengadili. Kalau temuan dari Bawaslu, maka kemudian kita hanya merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan. Itu juga sudah pernah kita lakukan. Dari KPU ada tanggapan terkait dengan masukan dari Bawaslu bahwa terindikasi bagian dari partai politik? Itu kan kasus kemarin, Pak. Kasus kemarin waktu rekrutmen ad hoc PPK. Dan itu sudah kita klarifikasi saat wawancara. Dan itu sudah terklarifikasi ke yang bersangkutan, dan kita juga sudah menetapkan siapa-siapa PPK yang lolos, ad hoc yang lolos waktu itu. Artinya berarti sampai dengan sejauh ini sudah clear, tidak ada masalah lagi berarti ya, terkait dengan apakah dia partisan atau mungkin dia bagian dari partai politik. Betul. Itu sudah clear semua yang yang PPK kemarin, karena PPK sudah dilantik. Tapi memang biasanya kalau meskipun sudah dilantik, kalau seandainya ternyata ada temuan lagi, bukankah itu masih bisa istilahnya ya, diganti atau apapun itu? Jadi atau begini, Mbak. Jadi begini, sebelum PPK atau badan ad hoc itu kita lantik, itu ada proses tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat pertama dan tanggapan masyarakat kedua. Nah, pas waktu itu rekom dari Bawaslu itu pas tanggapan masyarakat kedua, dan itu saat waktu wawancara itu kita klarifikasi di situ. Klarifikasi itu, dan situ sudah clear, dan orangnya juga tidak lolos, tidak terpilih dari itu. Bukan karena itu juga. Bukan karena persoalan yang tadi terindikasi itu ya. Bukan karena. Oke, baik, kita jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, evaluasi kemudian juga tahapan dan pengawasan Pilgub Sidoarjo 2020 bukan hanya dari sisi penyelenggara KPU dan juga Bawaslu, tentu saja juga dari sisi pemerintah kabupaten setempat, karena yang membackup dari sisi anggaran dan juga bagaimana nanti pengawasan atau penerimaan laporan dari anggaran tersebut. Nah, tadi salah satunya juga sosialisasi, termasuk netralitas ASN pastinya. Pak Mul, ada tanggapan terkait dengan apa yang mungkin pernah terjadi di Sidoarjo beberapa waktu lalu?
Ya, untuk netralitas ASN dari intern pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri, memang yang itu menjadi domainnya Bawaslu sudah kita serahkan kepada yang bersangkutan. Tentunya untuk netralitas ASN ini sudah disosialisasikan kepada semua ASN yang ada di Kabupaten Sidoarjo agar dalam rangka pilkada ini yang bersangkutan juga harus netral tentang pemilu kada ini, dan juga sesuai dengan PP 53 itu juga harus, kalau sesuai dengan itu, kalau memang dia tidak netral nanti pasti kena sanksi. Itu sudah disampaikan kepada seluruh ASN. Dan sampai sejauh ini kalau dari teman-teman Pemkab sendiri, adakah yang menjumpai selain tadi kasus yang disampaikan Bawaslu, adakah menjumpai mungkin ASN yang berpolitik atau? Sementara nggak ada. Sementara nggak ada atau Ya. mungkin belum tersampaikan ke saya? Nggak ada. Ya cuma itu tadi, Cuman yang itu tadi. M. Bahrul Ami itu tadi. Itu saja ya. Yang sudah disampaikan kepada KASN. Oke. Boleh nggak saya sedikit menyinggung, karena begini, di Sidoarjo kan memang beberapa waktu lalu sempat ada kasus begitu ya, penangkapan terhadap kepala daerah. Apakah ini ada pengaruhnya dengan pelaksanaan yang sekarang mungkin dari sisi rekan-rekan yang ada di Pemkab begitu, terkait dengan kelancaran jalannya pesta demokrasi nanti di tahun 2020 ini? Tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Oke. Jadi tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Baik, terima kasih Pak Mul. Saya ke Mas dari Bawaslu, Mas Jamal lagi. Mas, tadi kan salah satunya untuk yang independen atau perseorangan kan sudah berjalan saat ini. Kemarin Bawaslu bagaimana? Pastinya dia juga turut mendampingi atau menyaksikan pengumpulan berkas dan segala macamnya sebagai bagian dari pengawasan. Baik, bukan hanya menyaksikan, tapi kita berkewajiban untuk melakukan pengawasan. Kemarin waktu penyerahan berkas, kemudian kita awasi dan memang sudah lengkap untuk kemudian dilanjutkan ke verifikasi administrasi. Dalam verifikasi administrasi ini kan masih berjalan. Tetap kita akan awasi siapa-siapa saja yang kemudian tidak sah sebagai pendukung, maka itu harus kita pastikan bahwa KPU sudah men-TMS-kan dukungan tersebut. Kalau kemudian ditemukan umpama TNI melakukan pendukungan, padahal TNI kan nggak boleh terlibat dalam dukung-mendukung. ASN umpama terlibat dalam, ada KTP-nya ASN, ada mendukung umpama. Atau penyelenggara, ada PPK, ada Panwaslu umpama, ada ternyata KTP-nya umpama. Lah itu harus kemudian di-TMS-kan. Kita harus memastikan bahwa KPU membersihkan dari pendukungan-dukungan yang memang oleh perundang-undangan tidak diperbolehkan. Artinya itu yang berarti kemudian kita lakukan. Artinya berarti Mas Jamil nanti Bawaslu pun juga akan turun lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Kita dampingi terus kok. Setiap kemudian KPU ini menggelar berapa mija, Mas? 5 mija ya. Waktu Fermin itu ya. Oh, 10. Ada 10 mija di situ, kita dampingi, bahkan kita juga kemudian membikaukan ke Panwascam pada tahap penyerahan berkas dulu untuk kemudian kita mempelototi setiap gerakan-gerakan dari KPU. Karena objek yang kita awasi sebetulnya bukan hanya KPU. KPU kita awasi, calon peserta kita awasi, karena mereka pun juga calon peserta ini nanti sudah punya legal standing untuk mengajukan sengketa ke kita. Ya, dari prosesnya kalau itu kemudian dari Fermin umpama dinyatakan kemudian sudah tidak lolos, maka bisa bersengketa ke kita. Nah, oleh karena itu kita harus pastikan bahwa keputusan KPU itu memang betul-betul tidak cacat hukum. Kalau dari jumlah SDM nanti juga ke KPU begitu. Kalau dari sisi Bawaslu jumlah SDM sejauh jumlah ini SDM gimana? apa itu? SDM dari sisi Bawaslu, dari sisi pengawas mencukupi untuk semuanya, untuk wilayah Sidoarjo begitu? Saya pikir cukup gitu loh. Walaupun memang ada ketidakimbangan ya. Kalau di tingkat kecamatan PPK jumlahnya 5. Di kita ada 3 gitu loh. Padahal kalau kita melihat konsep agama Islam umpama, orang satu diawasi 2 malaikat sebetulnya. Kalau di sini Tapi yang diawasi lebih banyak yang berarti. diawasi malah lebih banyak. Itu maka kita juga memohon kepada masyarakat untuk berpartisipasi juga dalam melakukan pengawasan. Masyarakat ini bisa terlibat. Terlibatnya dalam apa? Bisa kemudian memberikan laporan kepada kita. Karena pintu masuk untuk
menangani untuk melakukan penegakan hukum bagi Bawaslu ada dua. Pertama dari temuan. Kalau temuan itu berarti ditemukan oleh struktural Bawaslu sampai ke tingkat TPS. Tetapi kalau laporan itu bisa datang dari masyarakat. Nah, disitulah kemudian eksistensi kita ada. Kalau kemudian banyak laporan, banyak partisipasi masyarakat, tentara kita di bawah juga banyak menemukan, maka penegakan hukum kita itu yang kemudian banyak diharapkan oleh masyarakat sebetulnya. Oh, oke. Sebelum kita bicara SDM ke KPU, saya kembali ke Pemkab dulu nih. Pemkab kalau dikatakan ini, apakah Pemkab juga turut mendampingi juga? Karena mau tidak mau kan yang punya anggaran kan boleh dikatakan Pemkab sebagai bagian dari pertanggungjawaban, apakah juga turut mengawasi atau mendampingi, memastikan bahwa anggaran yang digelontorkan di termin pertama itu memang sudah sesuai? Tanpa, ya meskipun nanti juga tetap menunggu hasil laporan pertanggungjawaban. Kita sifatnya monitoring. Monitoring. Dan kita juga biasanya ikut dilibatkan dalam pengertian diundang dalam event-event tertentu yang dilaksanakan oleh KPU atau Bawaslu. Jadi kita tidak memang dalam arti pengawasan seperti itu, tidak. Tapi monitoring juga. Tapi kita monitoring di situ. Oke. Kalau dari KPU gimana nih jumlah SDM? Kalau jumlah SDM itu kan kita sesuai dengan PKPU, Mbak. Jadi aturannya seperti itu, maka kita akan melaksanakan seperti itu. Apapun yang diputuskan KPU itu adalah yang terbaik. Buat KPU apapun yang itu akan kita laksanakan. Semacam pasrah begitu berarti ya? Bukan pasrah, Mbak, tetapi itu adalah itu kan sudah diukur juga. Ya. Diukur juga. Tapi artinya dengan medan yang katakanlah kita melihat di Sidoarjo begitu ya, dengan jumlah TPS, dengan jumlah kecamatan, memang ini sudah ada porsinya masing-masing berkaca kepada apa yang terjadi di tahun 2019 begitu. Apakah ketika tahun 2019 ada 5 kotak suara, sekarang ini mungkin hanya 1 kotak suara, memang ini akan jauh lebih ringan dibandingkan yang tahun lalu? Iya. Memang kalau memang seperti itu, Mbak, di pilkada, di pemilihan bupati dan wakil bupati ini, kalau secara pekerjaan kita sudah lihat sendiri, pileg pilpres itu kan 5 kotak yang harus kita selesaikan. Kalau ini kan tinggal cuman 1. Nah, tapi tekanan psikologis itu lebih kuat. Iya, apa maksudnya? Jadi gini. Tekanan psikologis ini. Maksudnya psikologis itu gini, Mbak. Ini kan lebih dekat ke kabupaten. Oh, lebih lokal. Lebih lokal, lebih kegiatannya lebih lokal. Maka apapun itu kita harus berhati-hati dan KPU selalu berkomitmen apa yang menjadi regulasi kita akan lakukan itu. Kita tidak berkomitmen juga bahwa jangan sekali-sekali kita itu melanggar apa yang sudah digariskan atau yang sudah diregulasikan dari KPU itu. Makanya kita juga berterima kasih dengan teman-teman Bawaslu yang selalu mengingatkan kita dengan setiap tahapan-tahapan itu. Terkait dengan SDM itu di level kelurahan atau desa kita punya 3 PPS itu, di level kecamatan kita punya 5 PPK itu. Saya kira itu sudah cukup bagi KPU untuk melakukan tahapan-tahapan ini sampai selesai. Oke, jadi ternyata beban psikisnya lebih berat begitu ya? Ya karena lokal itu. Karena lokal tadi. Pantas mungkin terlihat kayaknya lagi tekanan berat. Kita akan kembali saat lagi pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami masih dalam Pilkada Jatim 2020 dan kita masih membahas dari Kabupaten Sidoarjo untuk evaluasi dan juga tahapan pelaksanaan atau pengawasan Pilgub Sidoarjo 2020. Oke, sedikit membahas kembali terkait dengan bakal calon perseorangan, bakal pasangan calon perseorangan. Ini yang satu yang sudah lolos, saat ini masih dalam proses verifikasi admin begitu ya, administrasi. Kemarin ada yang datang ke KPU seperti Bapak Paslon Salahuddin dan Solihuddin dan juga yang lain. Itu mereka batal menyerahkan berkas atau gimana? Ya, begini yang terkait dengan memang kemarin yang minta user itu memang ada 4, Mbak. Jadi yang pertama itu Sila Soleh. Nah itu terus kemudian yang pertama ini mereka berganti pasangan.
Oke. berganti pasangan. Lalu kemudian yang kedua ini, juga seperti itu. Agung yang pertama, Agung ini pasangan Agung ini yang pertama dengan pasangan yang pertamanya. Terus kemudian mereka tidak meneruskan. Lalu kemudian yang ini yang sekarang ini menyerahkan sarminduknya itu. Oh, oke. Jadi yang minta user itu, empat pasangan. Empat pasangan, iya, empat pasangan. Tetapi 2 orang ini sebetulnya itu sama. Dia hanya berganti pasangan. Betul. Oke. Yang satu ini nggak jadi, itu datang tapi tidak menyerahkan berkas atau nggak jadi datang pas waktu penutupan kemarin? Nggak jadi tidak menyerahkan sarminduknya. Oh, tidak menyerahkan. Artinya tidak datang juga ke dan itu juga KPU? tidak datang ke KPU juga. Mungkin ada komen juga dari KPU, karena sekali lagi kalau kita bahas masalah bakal calon perseorangan, lagi-lagi suaranya problem di pengumpulan KTP atau mungkin kalau di Sidoarjo apa yang mungkin sempat dijaring oleh teman-teman KPU, problem di Sarminduk atau mungkin silonnya juga, atau ya persoalan-persoalan jumlah KTP-nya yang mungkin sempat dihimpun oleh teman-teman KPU? Saya kira kalau terkait dengan Sarminduknya, dukungan-dukungan itu kita sudah sesuai, Mbak. Kita sudah sesuai. Terkait itu kan kenapa pasangan tidak menyerahkan dukungannya atau apapun itu KPU tidak punya kapasitas untuk berkomentar seperti itu. Tetapi dari kita yang minta user, maka kita akan layani itu. Tapi komunikasi selama dari sejak minta sampai dengan kemudian penutupan atau batas waktu pengumpulan, ya, cuma satu orang itu. Ada komunikasi mungkin yang sempat mengeluh, mungkin problem di input data atau apa, itu pernah tersampaikan tidak ke KPU ketika proses itu? Tidak ada, tetapi yang menyerahkan ini yang intent untuk komunikasi lewat LO-nya itu. Oh, oke. Artinya mencari tahu bagaimana prosesnya, dukungannya, dan waktu-waktu jadwal untuk penyerahan itu kapan, seperti itu. Oke. Kalau dari sisi Bawaslu, meskipun memang ini bukan ranah kewenangan Bawaslu begitu ya, ketika mungkin proses pengumpulan KTP, apakah ada yang mungkin tercapture oleh Bawaslu ketika proses dari pengumpulan KTP dari teman-teman bakal calon perseorangan? Jadi begini, kalau dari sisi Bawaslu sebetulnya ada perbedaan aturan antara pemilu dengan pilkada. Kalau di pemilu yang dinamakan peserta pemilu itu adalah partai politik. Tetapi kalau di pilkada itu calon atau bakal calon. Silahuddin, andaikan mau bersengketa kepada kita, ya nggak bisa. Dia tidak mempunyai legal standing untuk melakukan sengketa. Karena apa? Dia bakal calon pun juga belum jadi, karena memang nggak menyerahkan berkas sama sekali, fisiknya nggak pernah menyerahkan. Kalau Agung dan Sugeng ini, andaikan nanti diverifikasi administrasi umpama dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi dukungan sehingga tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, umpama ada SK atau kalau tidak ada SK ada berita acara, maka SK atau berita acara itu bisa dijadikan objek gugatan yang dimohonkan ke Bawaslu. Itu saja yang kemudian menjadi karena memang judulnya atau statusnya sudah bakal calon, sudah begitu bakal ya. calon, Tetapi yang kemarin memang ada ketika mungkin tidak datang menyerahkan berkas, itu memang tidak ada suara-suara yang akan mengajukan gugatan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti proses untuk yang jalur perseorangan dari memang sudah pasrah kayaknya. memang sudah pasrah, dan prosesnya sendiri memang sudah berjalan sesuai dengan aturan, begitu ya. Oke, saya balik lagi ke sisi Pemkab nih. Pemkab kalau nggak salah ada Despilkada ya? Iya. Itu gimana untuk di Sidoarjo? Sudah terbentuk semenjak tanggal 23 Januari. 23 Januari. Sudah terbentuk. Dan fungsinya ini sejauh mana? Tugasnya Despilkada nanti kan ini memantau perkembangan sosial politik, kemudian juga mencari informasi, menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada nanti. Dan itu nanti juga akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Oh, Despilkada ini fungsinya memberikan informasi atau juga menerima laporan dari masyarakat kalau masyarakat mungkin menemukan ada yang laporan atau mungkin ada yang tidak beres begitu dengan prosesnya? Tidak. Jadi ini sifatnya adalah memantau, kemudian
mengamati, menggali informasi dan juga memberikan solusi untuk penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan potensi-potensi konflik. Oh, terkait dengan potensi-potensi konflik. Tapi kalau seandainya ada pelanggaran atau mungkin masyarakat menemukan ada yang tidak beres begitu dalam prosesnya, larinya ke Des Pilkada atau ke Bawaslu nih? Ke Bawaslu. Ke Bawaslu ya, supaya masyarakat Ya, juga jelas karena kan betul. kayaknya ada KPU, ada Bawaslu, ada Des Pilkada. Kadang-kadang masyarakat suka bingung nih mau lapor kemana gitu. Pokoknya kalau berkaitan dengan penegakan hukum ada pada Bawaslu. Di Bawaslu itu ada beberapa pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan Bawaslu. Oke. Pidana juga kita masuk salah satu dari criminal justice system. Selain dari polisi, jaksa maupun pengadilan, ada Bawaslu di situ bersama Gakumdu. Ada pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini pintu masuknya bisa temuan, bisa laporan. Ada kemudian sengketa. Kalau sengketa kita itu murni kayak pengadilan, asas apa ius curiano fit, Mbak ya. Agnes kan juga orang hukum sih. Ya, kita menunggu kalau ada kemudian orang melapor ke kita, ya kita nggak bisa menolak, kita harus proses menggunakan asas ius curiano fit, bukan dari temuan maupun laporan. Sehingga kalau tadi ditanyakan mengenai calon perseorangan kemudian ada pantauan begini, kalau sengketa memang tidak melalui itu, tidak melalui temuan, tidak melalui laporan, tetapi memang harus orang yang punya legal standing melakukan permohonan langsung kepada Bawaslu. Itu kalau sengketa. Oke, kalau Bawaslu sendiri ada apa istilahnya? Kalau dari Pemkab kan Des Pilkada. Kalau Bawaslu apa? Mungkin ada semacam kayak call center atau mungkin des khusus untuk menerima Kita atau berhubungan dulu dengan ada masyarakat? sistem apa ya? Kalau KPU ada situng ya. Ada sistem penghitungan itu ya. KPU situng. Iya. Itu termasuk juga Kalau kalau misalnya dari Bawaslu ada Siwaslu. Sistem pengawasan pemilu dulu di Pileg. Nggak tahu kalau di Pilkada ini apakah kalau segala kebijakan itu kan biasanya nasional. Nah, nanti apakah kemudian dari Bawaslu akan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melakukan pengawasan atas proses rekapitulasi dan penghitungan suara ini, kita masih menunggu. Oh, jadi artinya apa yang pernah terjadi di pemilu sebelumnya ini belum tentu juga akan belum dipakai tentu, di sini belum ya? tentu. Karena memang banyak perbedaan kan sebetulnya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi pengawasannya itu banyak aturan-aturan yang berbeda. Oke, kita jeda dulu pemirsa, satu segmen terakhir untuk Anda. Kita juga akan lihat bagaimana langkah-langkah upaya di hari-hari saat ini, kemudian juga bagaimana sosialisasi ke depannya sampai nanti penetapan calon oleh KPU. Sesaat lagi. Ya, jadi pemirsa dari sejak segmen 1 sampai dengan jelang di penutup dialog ini ternyata memang ada yang unik di Sidoarjo. Ini baru juga kita obrolkan ketika jeda segmen tadi. Di tanggal 19 April ya 2020 ini ada pelaksanaan Pilkades secara serentak di Sidoarjo. Ada berapa 175. desa? 175 dari 349. 175 itu bukan jumlah yang sedikit, artinya dan itu berada di tengah-tengah proses dari pelaksanaan Pilgub 2020. Saya ke Bakes Bamul dulu Pak Mul, ini gimana Pak Mul? Fokusnya berarti kan mau nggak mau Pilkades ini kan jauh lebih lokal lagi dibandingkan yang lokal secara kabupaten. Jadi kita harus bisa terkonsentrasi dulu yang mana, tapi tidak juga meninggalkan tahapan Pilgub ini. Makanya untuk sosialisasi, misalkan dengan memasang baliho-baliho untuk mengajak masyarakat dan sebagainya, ini nanti kita fokuskan lagi setelah pelaksanaan Pilkades. Karena jangan sampai nanti ini dipasang dan sebagainya, kemudian ini kacau dengan atau mungkin overlapping dengan pelaksanaan Pilkades.
Jadi itu memang strategi kami seperti itu. Ya, sudah ada pantauan tidak? Karena kan kalau kita sedikit menyinggung bagaimana yang sering diomongkan orang-orang gitu ya, bahwa kalau bicara politik 2020 ini katanya pemanasan untuk yang 2024. Khawatir ya Pilkades pun juga ini nanti akan menjadi bagian pemanasan untuk Pilbub di 2020 untuk Sidoarjo. Jadi memang kita sudah membentuk dengan aparat tim keamanan dari Polresta, itu membentuk tim anti botoh. Ini paling tidak merupakan pembelajaran ya, pembelajaran agar money politik ini nanti jangan sampai merambah ke arah pilihan bupati, Pilbub ini nanti. Jadi ini memberikan pembelajaran bahwa memilih sosok pimpinan yang ada di desa itu juga bisa memunculkan sosok pemimpin yang berkapabilitas, berintegritas dan sebagainya. Paling tidak ini bahkan mungkin menjadi pelajaran yang baik bahwa nanti di dalam memilih bupati dan wakil bupati ini bisa nanti mencontoh dalam memilih sosok kepala desa gitu loh. Oke, sejauh ini tidak ada gesekan horizontal Pak, karena kan ya, sekali lagi ini kades begitu kan, khawatirnya juga akan berdampak pada Pilbub. Jadi nggak ada, sementara ini sampai saat ini tidak ada, tidak ada sama sekali. Oke. Ada Pilkades dan di saat yang bersamaan 19 April berarti waktunya apa nih kalau dari KPU? Ya. Di waktu yang bersamaan pada bulan yang sama itu seandainya ini perseorangan itu lolos verifikasi administrasi, Verfak berarti. maka akan ada verfak. Terus kemudian di bulan yang sama akan ada coklit. Itu yang yang mungkin perlu antisipasi seandainya kalau itu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah ada bayangan tidak atau mungkin planningnya seperti apa dari KPU? Karena kan 19 April itu berarti kita cuma punya waktu tinggal hitungan sebulan. Iya, betul. Gimana planningnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan? Antisipasi itu kita berjalan sesuai dengan tahapan ya. Kalau KPU itu berjalan sesuai dengan tahapan. Lalu kemudian kebetulan dari calon anggota ad hoc itu ada beberapa yang PPS itu juga menjadi panitia Pilkades. Oh oke. Mudah-mudahan ya harapan KPU itu akan tidak terjadi apa-apa nanti pada tahapan-tahapan verifikasi faktual maupun di coklit. Oke. Kalau dari Bawaslu mungkin ada masukan atau pandangan sendiri karena ini sepertinya Sidoarjo Juni belum penetapan, ini April udah perang duluan di sana. Iya. Jadi begini, konstitusi itu hanya memberikan kepada penyelenggara pemilu itu untuk melaksanakan pemilu yaitu pileg, pilpres, kemudian pilkada. Betul. Pilkades tidak termasuk dari kewenangan penyelenggara pemilu yang masuk dalam suatu komisi pemilihan umum dalam bunyi konstitusi. Bawaslu, KPU, kemudian di KPP itu tidak punya kewenangan untuk ngurusi pilkades. Tapi mau tidak mau kondisinya ini memaksa untuk harus mendapat perhatian juga. Tapi begini, saya pikir memang harus kita agak memelototi pilkades serentak ini. Karena bisa jadi akan dimainkan atau dimobilisasi oleh orang-orang yang berkepentingan. Untuk kepala desa ada delik yang mengikat mereka, yaitu kalau melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan calon. Hari ini kan masih belum ada calon sebetulnya, sehingga delik itu nggak bisa kemudian mengikat mereka, Mas Ian. Tetapi nggak tahu apakah nanti kalau sudah pilkades calon sudah ada. Nah itu gimana? Yang kedua mungkin antisipasi money politik. Paling tidak kita dapat mengukur kalau di sana itu umpama rasan-rasannya atau kita menemukan walaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa, menemukan money politik di situ, caranya, cara menyebarkan uangnya itu bisa kita pelajari untuk kemudian kita carikan konsep langkah-langkah di dalam menegakkan hukum yang bersifat pidana money politik ini. Saya pikir itu sangat berharga, bagi Bawaslu sangat berharga. Mas, partisipasi masyarakat ini gimana ya kalau untuk Kabupaten Sidoarjo? Mas Jamil melihat? Jadi begini, Indonesia ini kan berbeda dengan Australia, berbeda dengan Amerika. Kalau Amerika itu pasif, hak dan penyelenggaranya pasif.
Kalau Australia itu wajib kan begitu. Kalau di sini nih hak, tapi stelselnya aktif. Jadi penyelenggara pemilu KPU ini harus aktif mencoklit, mendata, mensosialisasikan, sehingga kalau partisipasinya kecil KPU bisa disalahkan, Bawaslu tidak. Karena memang hanya terkait dengan keadilan pemilu yang Tapi kemudian. kalau mengajak masyarakat untuk mengawasi, katakanlah lagi-lagi pengawasan dari masyarakat ini kan juga ranah Bawaslu. Iya, Misalnya, tapi kan bukan pelanggaran sebetulnya, Iya, karena itu hak. artinya kan bagaimana mengajak masyarakat ini untuk melaporkan ke Bawaslu? Apakah susah untuk wilayah Sidoarjo, Mas Jamil? Dalam ranah money politik hari ini agak susah karena deliknya berbeda. Kalau di pemilu, orang yang memberikan uang itu tidak kena delik. Dia tidak bisa diadili. Tetapi kalau di pilkada, baik yang memberi maupun yang diberi, itu juga bisa dijerat dengan pidana money politik. Sehingga kalau yang diberi nanti ditakut-takuti dengan pidana, nggak mungkin ada laporan. Nggak mungkin mau melapor. Nah, itu kesulitan kami dalam menegakkan hukum money politik, saya pikir. Salah satu kesulitan kami. Oke, Ya. baik. Mungkin dari Pak Mul juga dari sisi Pemkab secara singkat kesiapannya seperti apa ini sampai dengan nanti pelaksanaan Pilgub supaya lancar semuanya? Ya, sesuai dengan rencana, sesuai dengan juga tahapan-tahapan kita akan memfasilitasi, mengawal dari segi ketentraman, ketertiban umum, semuanya biar pelaksanaan pilihan bupati, wakil bupati nanti tetap bisa berjalan dengan aman dan lancar. Oke, dari Bawaslu, Mas Jamil dulu, baru nanti terakhir dari KPU. Begini, Bawaslu ini perannya adalah menyempurnakan sistem pemilu. Karena berdasarkan internasional IDEA, salah satu pemilu yang dikatakan demokratis apabila salah satu cirinya adalah ada penegakan hukum. Nah, di Indonesia ada Bawaslu sebagai salah satu instrumen penyelenggara pemilu yang kemudian diberi peran untuk menegakkan hukum. Saya pikir sistem pemilu kita ini sudah luar biasa, tinggal bagaimana kemudian dijalankan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi memang bukan jaminan. Di pemilu 55 umpama, walaupun sistemnya tidak begitu ideal, tapi hasilnya katanya sangat ideal. Ya. Nah, itu kembali pada semua person-person yang terlibat dalam kepemiluan, saya pikir. Balik lagi kepada semua yang terlibat. Mas, monggo. KPU tetap optimis. Apa yang kita lakukan, yang KPU lakukan itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan KPU juga optimis bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati kali ini itu partisipasinya lebih baik atau lebih meningkat daripada yang kemarin itu, yang tahun 2015 itu. Dan pastinya nanti juga optimis menghasilkan output yang baik juga untuk Kabupaten Sidoarjo. Itu sudah tentu itu. Baik, Mas Musonif terima kasih banyak sudah hadir. Mas Jamil terima kasih, Pak Mul terima kasih. Kita berharap yang terbaik dan pastinya yang bertugas untuk menjaga dan mengamankan, melaksanakan termasuk mengawal pesta demokrasi bukanlah mereka bertiga yang ada di sini saja, tapi pastinya seluruh pihak yang ada di Kabupaten Sidoarjo termasuk juga masyarakatnya sendiri. Saya Agnes pamit, ketemu lagi di Pilkada Jatim 2020 mendatang.